Haleluya, salam kemenangan iman, salam jumpa kembali dengan saya di dalam program menyapa kita dengan renungan firman Tuhan atau menanggapi video-video yang selalu salah tafsir tentang ajaran Kristen. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa like dan subscribe, memberikan komentar-komentar yang baik. Sobat-sobat yang saya kasihi di dalam Yesus, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan kita bernama Yesus Kristus. Walaupun dunia tidak mau mengakuinya, Dia tetap Tuhan untuk selama-lamanya. Dia yang berkuasa di sorga, Dia juga yang punya kuasa untuk menyiapkan tempat bagi semua orang yang percaya kepadanya sebagai juru selamat. Dia boleh menerima anugerah keselamatan. Sebelum saya melanjutkan apa yang ingin saya sampaikan, mari kita saksikan sebuah rekaman video sebagai bahan renungan kita bersama. Kita sebagai orang Islam, kita juga tahu yang namanya Injil itu apa? Wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu. Berarti Injil yang diterima Nabi Isa alaihissalam itu Injil yang ini bukan? Bukan. Karena Nabi Isa tidak menulis Injil. Nah, kemudian berikutnya lagi sampai kepada kitab Injil kepada Nabi Isa. Nah, sekarang mana Injilnya Nabi Isa? Aslinya mana? Aslinya mana? Jadi kalau saya ditanya sama teman-teman Kristen, mana Taurat, Zabur, Injil yang asli? Ya nggak ada. Udah nggak dijanjikan dijaga. Nah, di dalam Bible ini nanti ada 4 kitab yang namanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang ada di dalam kitab orang Kristen yang ini. Yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes itulah yang sama orang Kristen disebut sebagai Injil. Demikianlah sebuah rekaman video yang saya bagikan, yang saya ambil dari video short YouTube. Di belakang donditan itu ada mereka tuliskan, Injil asli Kristen masih ada semua. Injil asli Islam ya sudah nggak ada. Saudara yang saya kasihi, kita sudah menyaksikan video tadi bagaimana para mu'alaf, mereka begitu sibuk membahas masalah Injil. Dan menurut para mu'alaf tadi, Injil adalah wahyu dari Allah kepada Isa, sehingga wahyu Allah kepada Isa ini sudah tidak ada lagi. Jadi saudara yang terkasih, menurut kekristenan, Injil itu masih ada. Injil yang asli itu masih ada. Menurut Islam, Injil itu adalah wahyu Allah. Wahyu dari Allah diberikan kepada Isa, sehingga Injil itu sudah tidak ada lagi. Itu menurut mereka. Wajar kalau mereka bilang tidak ada lagi, karena Isa itu bukan Injil. Isa cuma menerima wahyu. Sementara di dalam kekristenan, Injil itu bukan wahyu. Injil itu adalah kabar baik, kabar sukacita, kabar keselamatan. Karena Injil bicara tentang Yesus Kristus, sehingga dalam kekristenan Injil yang asli masih ada. Kenapa masih ada? Karena Yesus itu hidup sampai hari ini. Walaupun beredar banyak orang bilang Injil sudah tidak asli lagi, orang bilang Alkitab sudah dipalsukan, itu kata saudara. Tapi bagi kekristenan, Injil itu masih ada, karena Injil itu bukan wahyu. Injil itu kabar baik. Injil itu bicara tentang Yesus Kristus. Makanya kami tetap percaya Injil yang asli masih ada. Karena Injil yang asli bicara tentang Yesus, Yesus itu ada sampai hari ini. Wahyu pasal yang pertama, Wahyu pertama ayat yang ke-8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah,
yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Jadi Injil yang asli bicara tentang Yesus, bukan bicara tentang Isa. Kalau Isa mendapat pewahyuan dari Allah tentang Injil, tapi kekristenan, Injil itu bukan wahyu, Injil itu kabar baik, dan Injil itu adalah bicara tentang Yesus anak Allah. Makanya Yesus itu ada, Yesus itu masih hidup sampai hari ini. Ayat 8, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Jadi inilah bicara tentang Injil yang asli, Injil yang Maha Kuasa. Dia adalah firman Allah yang hidup, firman Allah yang kekal, firman Allah yang sudah ada, yang Maha Kuasa. Keluaran pasal 3 ayat 14. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya beginilah, kau katakan kepada orang Israel itu, aku telah mengutus aku kepadamu. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Injil yang asli bicara tentang Yesus. Yesus adalah firman Allah yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Jadi saudaraku yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan yang bernama Yesus Kristus. Makanya di Wahyu 1 ayat 17, ketika Yohanes melihat ini penglihatan di Patmos, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Yesus hidup sampai selama-lamanya. Ini membuktikan Injil itu masih ada. Makanya orang Kristen terus memberitakan Injil, karena Injil yang asli masih ada. Injil yang asli namanya Yesus Kristus yang mati dari kematian. Dia bangkit, dia naik ke sorga, dia hidup sampai selama-lamanya. Jadi Injil yang asli masih ada, bos. Kalian yang mualaf saja yang sibuk tipu-tipu, ya, tidak mau menjelaskan sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Walaupun kalian bilang ini tidak asli lagi, itu menurut kalian. Tapi apa yang tertulis dalam Alkitab adalah firman Allah. Ya dan amin. Injil yang asli tetap ada. Namanya Yesus Kristus, yang harus kita beritakan sampai ke ujung bumi. Karena di luar Yesus pasti binasa. Di luar Yesus tidak sampai ke sorga. Hanya Dialah pintu menuju sorga. Dia adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada satu pun yang bisa sampai ke sorga kalau tidak melalui pintu bernama Yesus Kristus Tuhan. Saudara tidak bisa tolak ini, karena ini adalah kebenaran saudara. Namun kalau saudara menolaknya, maka saudara sudah siap untuk binasa. Haleluya. Salam kemenangan iman.